Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dan teman-teman dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang sapi potong Kabupaten Tuban. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Nama saya Faiz Danwarta dengan NIM 2103211000027. Saya Nandita Larasati dengan NIM 2103211000009. Ya, Fitrianela Putri dengan NIM 2103211100080. Saya Elisa Novianti, NIM 2103211000160. Baik, langsung saja kita menuju ke materi tentang review jurnal kami yang judul Sapi Potong Kabupaten Tuban. Untuk pemateri dipersilahkan. Yang pertama, ada kondisi existing dari Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terletak pada 111 derajat 30 sampai 112 derajat 35 BT dan 6 derajat 40 sampai 7 derajat 18 LS. Luas wilayah daratan Kabupaten Tuban adalah 1.839,94 km kuadrat dengan panjang pantai sebanyak 65 km dan luas wilayah lautan sebesar 22.608 km kuadrat. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari hasil sensus penduduk 2020 yaitu sebesar 1.198.12 jiwa yang terdiri atas 598.339 jiwa penduduk laki-laki dan 599.673 jiwa penduduk perempuan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan kelahiran sapi terbanyak ke-1 setelah berhasil unggul dari 37 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Populasi sapi potong di Kabupaten Tuban pada 2016 mencapai 329.272 ekor dan terjadi kenaikan pada 2017 mencapai 334.143 ekor, serta pada 2018 mencapai 339.563 ekor. Di 2019, populasi sapi potong di Kabupaten Tuban mencapai 344.203 ekor. Next. Yang pertama, ada potensi. Saat ini, sektor peternakan menjadi andalan bagi daerah Jawa Timur. Dengan populasi yang banyak, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pemasok daging sapi potong di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, memiliki potensi di sektor peternakan, khususnya di Kabupaten Tuban, yang memiliki populasi sapi potong terbanyak kedua di Jawa Timur dengan total populasi mencapai 329.272 ekor pada tahun 2016. Banyaknya populasi sapi potong yang ada di daerah Kabupaten Tuban menandakan bahwa di daerah Tuban ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan peternakan terutama ternak jenis sapi potong. Lalu ada masalah, yaitu rendahnya produktivitas ternak sapi potong dikarenakan kualitas pakan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi ternak. Usaha peternakan sapi potong dan kambing pada umumnya belum menerapkan konsep usaha yang efisien mengingat banyak potensi dan peluang yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, terutama yang terkait dengan ketersediaan dan suplai pakan serta pakan yang tidak berkualitas khususnya pada musim rawan pakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, yang keempat ada subsistem.
Subsistem hulu, perkandangan. Kandang lepas sapi yang merupakan kandang individu berfungsi sebagai tempat penyapihan pedet di atas umur 4 bulan. Perkawinan. Inseminasi buatan yang dilakukan oleh petugas inseminator yang sudah bersertifikat. Kawin alam dilakukan ketika dalam waktu 3 bulan setelah masa dewasa. Kelamin atau 6 bulan setelah beranak sapi, betina tidak menunjukkan gejala birahi. Pemeriksaan kebuntingan. Inseminasi buatan yang dilakukan oleh petugas inseminator yang sudah bersertifikat. Kawin alam dilakukan ketika dalam waktu 3 bulan setelah masa dewasa, kelamin atau 6 bulan setelah beranak sapi, betina tidak menunjukkan gejala birahi. Subsistem on farm, pemeliharaan ternak. Dengan cara menjaga kebersihan yaitu memandikannya 2 kali dalam sehari serta menjaga kebersihan kandang sebanyak 2 kali sehari. Pengontrolan. Kondisi ternak dijaga dengan cara pengontrolan kesehatan setiap hari. Seleksi ternak. Ternak yang sudah mencapai usia 18 bulan dilakukan seleksi ternak untuk mendapatkan bibit unggul. Subsistem pengolahan. Sapi potong tidak hanya dapat digunakan dagingnya saja, namun juga dapat dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya, baik untuk kepentingan industri maupun rumah tangga. Berdasarkan pohon industri tersebut, bagian-bagian sapi potong yang dapat dimanfaatkan yaitu susu, daging, kulit, tanduk, tulang, darah, jeroan, produk ikutan seperti kikil, buntut, tetelan, cingur. Subsistem pemasaran. Perusahaan pengemukan sapi potong pun sekarang ini sudah berupaya memenuhi permintaan kebutuhan daging sapi tersebut. PT Fortuna Megah Perkasa adalah salah satu perusahaan swasta nasional penggemukan sapi potong yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan produksi daging di Indonesia. Sehingga diperlukan kajian untuk mempelajari sistem penggemukan dan pemasarannya. Subsistem kelembagaan. Adanya usaha kemitraan koperasi Wahyu Mitra Utama secara tidak langsung memberi dampak positif bagi para anggota dalam membantu mendapatkan modal usaha dan meningkatkan pendapatan peternak. Keberadaan koperasi sangat menguntungkan bagi anggota kelompok peternak yang ikut serta bergabung dengan mitra dalam memperoleh ilmu, inovasi, dan teknologi yang lebih luas. Dengan demikian, secara keseluruhan anggota koperasi mengalami peningkatan pendapatan yang menandakan bahwa tingkat kesejahteraan mereka juga lebih meningkat. Dilihat dalam aspek pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, pendidikan, kesehatan anggota keluarga, tempat tinggal, dan transportasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Regulasi dan kebijakan. Kebijakan pada peraturan daerah juga merupakan instrumen penting dalam memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam perkembangannya dapat kecenderungan sejumlah peraturan daerah dibuat semata-mata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kebijakan daerah yang dikhususkan untuk peternak sapi adalah kebijakan mengenai penyediaan fasilitasi asuransi pertanian, yaitu asuransi usaha ternak sapi atau kerbau yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 KPTS PK.240B 12 tahun 2017 tentang pedoman asuransi usaha ternak sapi atau kerbau. Nah, selanjutnya adalah analisis dan solusi. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang mengandung zat besi yang dibutuhkan ternak, mudah diperoleh, terjamin ketersediaannya sepanjang waktu, disuplai ternak, harga bahan pakan terjangkau, bahan pakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, dan tidak mengandung racun atau tidak dipalsukan. Penyediaan pakan ternak rumit
ruminansia dapat berasal dari sisa hasil-hasil peternakan, perkebunan, maupun agroindustri. Pakan ternak harus diperhatikan dari segi kontinuitas sepanjang waktu, serta efisiensi biaya. Pemanfaatan limbah pertanian adalah alternatif pakan ternak yang murah dan mudah didapat. Pakan komplit feed herbal yang dibuat pada Pangmas IBM ini adalah hijauan untuk fermentasi, konsentrat, dan bahan aditif. Hijauan merupakan sumber serat utama dalam pembuatan pakan fermentasi. Hijauan yang digunakan dalam pembuatan komplit feed ini merupakan hijauan atau bagian lain dari tumbuhan yang disukai ternak ruminansia, seperti rumput, legume, biji-bijian, tongkol jagung, pucuk tebu, tongkol gandum, jerami padi. Syarat hijauan yang dibuat pakan fermentasi yaitu segala jenis hijauan seperti bijian yang disukai oleh ternak, terutama yang mengandung banyak karbohidratnya. Pembuatan pakan komplit feed herbal dapat memberi hasil yang positif dalam pertambahan berat badan sapi potong yang optimal dan meningkatkan sumber daya petani peternak di wilayah mitra. Yang selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang mind mapping tentang video yang sudah di-share oleh gurunya tentang karapan sapi di Pulau Sapudi. Nah, karapan sapi ini lahirnya di Pulau Sapudi, seperti yang kita ketahui, dan karapan sapi ini, sapi-sapi yang digunakan itu adalah sapi-sapi kecil yang rata-rata usianya ada 6 bulan. Dan hanya sapi jantan yang digunakan saat karapan sapi itu. Dan sapi betina itu ya tidak digunakan, tapi hanya sapi jantan. Dan sapi khas Madura lah yang digunakan pada karapan sapi ini, yang memiliki ciri-ciri berwarna coklat dan merah bata. Karapan sapi di Pulau Sapudi ini sudah menjadi tradisi dan suatu kebanggaan di Pulau Sapudi ini. Adanya karapan sapi ini tidak hanya menjadikan tradisi dan kebanggaan, tetapi rakyat Sapudi percaya bahwa karapan sapi ini dapat meningkatkan gotong royong dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat di Pulau Sapudi. Dan kalau teman-teman yang belum tahu, Pulau Sapudi ini menjadi tempat populasi sapi terbanyak di Indonesia. Budidaya sapi di sana itu banyak sekali dan bahkan menjadi penunjang perekonomian di daerah sana. Mungkin itu presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.